Kasus Ben Sukatani, masihkah kita bebas berekspresi adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Hermawan Sulistyo, penasihat Kali Kapolri. Malam, Kiki. Kemudian ada Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Malam, Anam. Di sebelah kiri saya ada Asfinawati, Wakil Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Malam, Asvin. Dan Mas Eros Jarot, Budayawan. Malam, Mas Eros. Sehat ya? Oke. Saya mulai dari Mas Kiki. Mas Kiki, ini tiba-tiba Sukatani minta maaf setelah lagunya Bayar-Bayar kontroversi. Benarkah memang ada intimidasi kepada mereka sehingga harus membuka topengnya dan kemudian meminta maaf? Saya nggak tahu ya kalau soal data, karena saya udah 4 bulan tidak di Jakarta. Oke. Saya pakai tongkat, kena NPH namanya. Cairan otak terlalu banyak, jadi waktu dokter treatment, lupa mengembalikan otak saya. Jadi saya minta maaf kalau hari ini saya ngomong ngaco karena otak saya nggak saya bawa. Gitu. Oke, ya, terus? Jadi kalau itu benar ada intimidasi, ya kenapa mau diintimidasi? Oh. Kayak gampang aja, lawan dong. Gitu. Sebaliknya juga, kalau tidak ada intimidasi, jangan sibuklah polisinya, biarin aja. Yang penting ini faktanya apa? Sodorin fakta. Kenapa saya diintimidasi? Tanggal sekian saya didatangi polisi, namanya ini, itu, kasih data. Saya ditanya ini, diancam dengan pistol di atas meja. Itu intimidasi. Oke. Kalau hanya, jangan ngomong kayak gitu. Ajak berkelahi. Ajak berkelahi? Iyalah. Masa berani? Jangan ayam sayur lah. Oh, jadi nyanyi berani, ngeritik-ngeritik berani, begitu diintimidasi takut. Ayam sayur tuh namanya. ayam sayur. Ya. Tapi kalau ada 6 polisi yang kemudian diperiksa oleh Propam itu apa? Makanya latihan karate kayak saya. Oke. Nah kalau polisinya diperiksa Propam, nanti kan ada pengumumannya. Batas intimidasi itu apa sih? Apakah ngomong matanya melotot, apakah gebrak meja, apakah mukul? Itu jelas dulu. Zaman kita, zaman Mas Herot, zaman kami dulu, itu sehari-hari diintimidasi. Kita rapat mahasiswa di kampus Salemba di UI, di luar ditembak, dar-dor. Kami gobrak-gobrak aja, ketawa-ketawa. Oke. Nah kalau ada yang mati, ya itu nasib aja gitu. Nasib, oke, Ya. baik. Mas Anam, jadi kalau dari sisi Kompolnas dan juga pernah di Komnas HAM sebetulnya ya, gimana Mas Anam melihat Sukatani tiba-tiba nyanyi kemudian meminta maaf secara terbuka atas itu, apa yang terjadi kalau Anda lihat? Ya sebenarnya secara formal kita akan tunggu pengumuman dari Propam. Saat ini saya koreksi, tidak hanya 6, sekarang sudah 7 orang. 7 orang? Personil diperiksa oleh Kenapa Propam. diperiksa? Diperiksanya karena memang diduga ada pelanggaran gitu ya terhadap pelanggaran apa? Proses Sukatani ini sampai dia minta maaf, buka topeng dan sebagainya. Lah untuk menjernihkan apa masalahnya, makanya sekarang sedang diperiksa. Oke, kalau Kompolnas sendiri sudah mencari tahu lebih dalam ada apa yang terjadi itu? Kalau Kompolnas sekarang sedang mengumpulkan semua informasi, termasuk juga apakah hanya terjadi di satu tempat ataukah di beberapa titik. Karena itu akan menjelaskan satu proses, apakah memang terjadi satu proses intimidasi ataukah tidak. Intimidasi dengan berbagai definisinya ya. Sudah bertemu dengan personil Sukatani? Kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Pernah berkomunikasi? Belum, saya sendiri belum. Belum. Lah, itu yang pertama ya. Yang lebih penting sebenarnya begini, kita mau meletakkan bahwa kebebasan berekspresi itu bagian yang penting dalam konteks partisipasi publik, ya untuk apapun, untuk pembangunan, untuk memperbaiki institusi dan sebagainya. Nah dalam konteks itu sebenarnya, ya saya sendiri ngobrol sama Pak Kapolri, mengingatkan ini gimana kok ada proses Sukatani. Dia bilang enggak, ini memang ada miss, kebijakan saya tidak pernah berubah katanya. Oh iya. Karena waktu itu misalnya ketika saya di Komnas HAM, Pak Kapolri ada mural di mana-mana ada demo. Yang mengkritik paling keras adalah sahabat polisi. Iya. Lalu apa yang terjadi kok tiba-tiba Sukatani kemudian minta maaf gitu? Makanya itu ini sedang kami dalami, termasuk juga kami sedang menunggu secara resmi dari Propam. Karena per hari ini sudah 7 orang yang diperiksa, terus mau ada gelar internal di Paminal, dan itu penting untuk menjelaskan.
duduk perkaranya kayak apa. Karena nggak bisa juga misalnya di beberapa kasus ya, yang namanya intimidasi itu juga bisa karena didatengin di jam yang sebenarnya tidak sewajarnya. Kalau datangnya jam 10 pagi, jam 11 pagi mungkin nggak intimidasi. Atau didatangi dalam konteks tertentu, yaitu juga bisa intimidasi gitu ya. Nah itu sedang kami telusurin, termasuk tidak dalam satu titik tertentu, tapi di banyak titik. Nah saya pribadi menduga dengan pengalaman kemarin di Komnas HAM, ya intimidasi dengan berbagai definisinya itu bisa jadi memang terjadi. Terjadi? Iya, kalau enggak kan misalnya kalau ini menjadi satu lagu yang ikonik misalnya begitu. Ini kan lagu sudah diciptakan tahun 2023, kok sekarang baru bermasalah, terus dicabut, itu kan pasti ada apa-apa. Nah, itu satu kondisi. Kondisi kedua yang menurut saya juga bagus adalah respon. Ini tidak dibiarkan oleh kepolisian, ya. Artinya ada anggota yang dianggap punya dugaan melakukan pelanggaran yang diperiksa, dan ini menarik. Nah sebenarnya tidak hanya kasus ini yang sebenarnya dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Dalam konteks kebebasan berekspresi yang lain, banyak masyarakat yang secara tajam ngomong bahwa polisi memang minta bayaran masuk polisi. Misalnya kasus di Brebes, di Jawa Tengah, 900 juta misalnya. Itu langsung diproses. Jadi sebenarnya ada dinamika, memang perbuatan tercela terjadi, tapi proses untuk mengingatkan perbuatan tercela itu ada. Kalau kasus Brebes, ada di PTDH atau dipecat. Menurut saya ini tidak berhenti. Lah, ini merefleksikan apa kebutuhan kita terhadap kepolisian. Ayo kita jaga bersama-sama kepolisian kita agar semakin lama semakin profesional. Sana ya sebentar ya. Saya ke Asvin dulu. Asvin, tadi kalau Mas Kiki mengatakan ya kalau memang di ini aja dilawan aja, jangan cemen gitu. Iya, pertama kan gini, kalau kita kritik perusahaan daerah air minum karena airnya tidak pernah bisa diminum, kalau PDAM ngundang kita, katanya ngundang, terus kemudian bilang kamu akan saya beginiin, kita bisa lapor polisi, diintimidasi, atau dijemput paksa. Tapi kalau polisi yang tersinggung ngundang orang, kita masa lapor ke polisi, kita ngundang kemana? Karena polisi punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, mentersangkakan orang. Dan persis di situ masalahnya adalah jadi konflik kepentingan. Polisi kalau tersinggung dia bisa langsung tersangkakan orang. Dan dalam sistem hukum Indonesia itu nyaris tidak ada proses hukum dulu itu. Nggak kayak di luar negeri, kita challenge, ada kalau ditahan bisa ke hakim kan, enggak, ke atasannya. Nah jadi sistem itu membuat polisi punya kekuasaan yang lebih besar setidak-tidaknya saat ini daripada kalau lembaga lain yang tersinggung. Begitu. Jadi kalau Asvin lihat kok tiba-tiba Sukatani tiba-tiba minta maaf dan kemudian yang selama ini menggunakan topeng dan kemudian topengnya itu dibuka, itu ada sesuatu yang janggal atau memang ya aduh aku salah, aku minta maaf lah kira-kira gitu. Iya, itu kalau dari berbagai fakta aja sudah bisa disimpulkan dia tidak dengan keinginan sendiri membuka topeng. Berarti ada yang memaksa. Dan koersi, paksaan dalam hak asasi manusia itu bukan cuma ketika kita ditodongin pistol, kita diancam misalnya nanti kamu akan saya perkarakan atau kamu nanti dipecat, itu juga sebuah paksaan koersi. Nah yang menarik kan sebetulnya kalau lihat mereka minta maaf dan kemudian melepas itu jelas sekali ada pelanggaran kebebasan berekspresi ya. Oke, Mas Eros, gimana Mas Eros yang sudah lama hidup dalam dunia kesenian dan kebudayaan melihat fenomena Sukatani yang membuat musik bayar kemudian minta maaf gitu. Apa yang feeling Anda yang bisa ditangkap dari kasus ini? Jangan minta maafnya dulu yang kita persoalkan ya. Tapi kenapa sampai lagu itu lahir? Ini penting ya. Jadi jangan kita ini sebabnya tidak kita bahas, akibatnya ya. Sebenarnya Mas Sigit ini ya, Pak Kapolri, boya mawas diri. Mawas diri. Ya, itu kenyataan kok, realita. Jadi teman-teman seniman itu hanya merefleksikan realita yang ada. Ya. Bahwasanya nggak seberani Mas Kiki gitu ya. Gini Mas Kiki, di daerah itu emang ngeri loh ya. Di daerah itu gak kayak Jakarta, serem. Kapolres aja tuh udah kayak jenderal gitu. Jadi ya memang berbeda. Saya bisa pahami lah teman-teman dari Sukatani ya. Tapi yang saya sayangkan justru Kapolrinya ini gitu. Kan bukan hanya kasus Sukatani masalahnya ini ya. Yang namanya polisi
selalu menjadi not anymore the darling gitu of the people gitu kan ya. Bahkan kayak people enemy hampir loh ya, hampir mendekati ke sana. Contohnya partai coklat lah ada semacam-macam. Ini hanya bagian dari hal yang terjadi realitas sehari-hari. Direfleksikanlah sama teman-teman ini. Jadi kalau dia minta maaf, saya bisa memahami, ya saya bisa pahami. Ya sebenarnya mas-mas, enggak perlulah polisi yang harus minta maaf sama kita itu ya. Bukan terbalik, jangan terbalik. Polisi yang harus minta maaf. Kenapa? Karena kenapa kita sampai merasa seperti itu? Bahwasanya mereka yang harus memberikan pengayoman, memberi rasa aman, kok rasa cemas terus yang diberikan kita. Nah, jadi ya kalau saya kok melihatnya ya, jangan dibalik, jangan masalah tadinya. Maaf dulu ya, itu realita yang ada. Realita yang ada, ya? Polisinya ini mau kayak apa gitu. Oke, jadi apakah kemudian kebebasan berekspresi itu harus dikebiri, harus direpresi? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Indahnya